Kalau kami ada sampai hari ini, itu adalah karena kasih-Mu yang kekal, yang terus menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini semua anak-anak-Mu yang terus bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran-Mu, kami boleh mengucap syukur untuk kehidupan kami, untuk keluarga besar House of Grace, untuk setiap berkat kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun keadaan kami tidak fokus kepada apa yang kami lihat, tapi kami fokus kepada Kristus yang selalu mengasihi kami dan selalu ada bagi kami, mengangkat kami, memulihkan, memberkati, menyembuhkan, dan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dimanapun anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan kabar baik ini Tuhan, Tuhanlah yang memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Berbahagialah semua anak-anak Tuhan yang sudah mengenal anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang bisa menyaksikan melalui live streaming dimanapun Bapak Ibu boleh mendengarkan kabar baik ini. Kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini juga adalah hari yang spesial buat kita ya. Hari yang terberkati karena hari ini juga kita sekaligus merayakan dan bersyukur untuk ulang tahun House of Grace. Dan Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskan dan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Sehingga tema kita hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Apakah mengucap syukur ini hal yang mudah atau sulit? Tergantung. Mudah kalau keadaannya semua baik. Sulit kalau keadaannya serba tidak jelas. Tetapi kenapa firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal? Itu tidak tergantung kepada keadaan kita. Tidak tergantung kepada situasi kita. Tapi di dalam segala hal kita mau mengucap syukur di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada satu kehendak Bapa yang sempurna di dalam Kristus Yesus bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita masuk kepada poin yang penjelasan pertama dulu. Mengapa anak Tuhan susah mengucap syukur? Karena ini berbicara kepada orang-orang percaya, bukan orang yang belum percaya. Tapi kenyataannya masih banyak anak-anak Tuhan susah mengucap syukur. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga mereka tidak bisa mengucap syukur. Contoh bangsa Israel. Sudah kita dengarkan khotbah, ya. Bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu tandanya bahwa mereka telah menerima Tuhan dalam hidup mereka. Mereka telah menerima keselamatan. Tapi di dalam perjalanan di padang gurun, apa yang mereka alami? Ciri-cirinya bangsa Israel bertegar tengkuk, bersungut-sungut, susah mengucap syukur, selalu menyalahkan. Bahkan lebih lagi parahnya mereka sampai bertengkar. Bertengkar dengan Tuhan, bahkan mencobai Tuhan sendiri. Bertengkar dengan Musa ya. Dalam Keluaran 17 ayat 6 dan yang ke-7. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Lalu ayatnya yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan bertengkar dan mencobai Tuhan dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini sudah level stadium tidak tertolong lagi nih ya. Sudah nggak bisa lagi, dokter sudah menyerah. Nah, sampai mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini bukan sekedar tegar tengkuk, bukan sekedar bersungut-sungut. Berarti mereka sudah meragukan Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Sampai sebegitunya bangsa Israel.
mempertanyakan. Jadi kalau misalnya sampai di antara anak-anak Tuhan mempertanyakan yang begini, itu udah parah ya. Masih adakah Tuhan? Dan itu faktanya, kalau memang Tuhan ada, kenapa situasi ini seperti ini? Kalau memang Tuhan ada, kenapa masalahku tidak selesai? Kalau memang Tuhan ada, kenapa dia tidak menjawab doaku? Semua banyak pertanyaan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel ini. Mempertanyakan Tuhan. Bukan Tuhan yang dipertanyakan, kita yang dipertanyakan. Adakah kita percaya kepada Tuhan? Adakah kita mengenal Tuhan? Ya, sehingga dijawab di dalam slide berikutnya dalam Ulangan 31 ayat 6. Ini hanya pengantar saja bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mengerti mengucap syukur. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ulangan 31 ayat 6 menjawab, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Nah, sebab Tuhan Allahmu dia yang berjalan menyertai engkau. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita di masa sulit, di masa-masa yang benar-benar tidak menentu? Tuhan dialah yang berjalan menyertai engkau. Perjalananmu tertatih, perjalananmu berat, tapi Tuhan menyertai. Dan Ia tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Dia menyertai, Dia tidak akan meninggalkan dan tidak membiarkan. Berarti Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Dia bukan hanya ada di tengah-tengah kita, tapi Dia ada di dalam kita. Amin. Tuhan ada di dalam kita. Pertanyaannya, setelah Tuhan ada di dalam kita, maukah kita hidup di dalam Tuhan? Karena bangsa Israel ini sudah menerima Tuhan, tapi mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan. Mereka hidup mengikuti kehendaknya sendiri. Nah, inilah orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur. Dan Paulus yang mengatakan di dalam surat 1 Tesalonika tadi, dia juga menjelaskan kembali perihal bangsa Israel yang mengalami perjalanan di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi tidak sampai ke sana. Ya, kita sudah mendengarkan khotbah Pastor Maria tentang tanah perjanjian. Jadi saudara dan saya hidup di tanah perjanjian itu, hidup di dalam kerajaan Allah. Kita sudah mendengarkan juga tentang bagaimana hidup dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel itu di slide berikutnya telah minum dan makan dari makanan rohani yang sama. Dalam 1 Korintus 30 ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4-nya, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi ternyata di dalam perjalanan bangsa Israel, di sana kita sudah menemukan Kristus. Ya. Jadi Kristus hadir bukan hanya ada di perjanjian baru, tapi semua masih tipologi dan lambang. Dan diwujudkan di dalam perjanjian baru. Kristus yang mengikuti mereka lewat tiang api dan tiang awan, itu sudah dijelaskan lewat firman Tuhan beberapa minggu lalu ya. Jadi Tuhan selalu menyertai mereka dan selalu hadir bagi mereka dan mengikuti mereka. Dan Tuhan adalah batu karang. Mereka makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Harusnya mereka punya pengenalan akan kebenaran Tuhan. Nah, sekarang saya bawa kita semuanya bagaimana kita ini mengucap syukur dalam sehal. Mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Bukan karena ulang tahun, bukan karena semuanya keadaan baik, tapi kan kita lihat pertama. 3 poin saja. Yang pertama, mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan itu baik bagi kita. Tadi kan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Itu terjemahan nana-nananya. Kalau cuma nana-nana nggak ngerti orang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik ya. Jadi saudara, kenapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur dalam segala hal. Pertama, karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik dan selamanya baik bagi kita. Karena ada orang mengaku Tuhan itu baik, ya bagi pendeta. Tuhan itu baik bagi orang yang mau bayar harga. Tuhan itu baik bagi orang yang banyak berdoa. Ya memang Tuhan itu baik, tapi Tuhan juga mengizinkan saya untuk mendapat cobaan ini.
Nah ini yang simpang siur saudara. Jadi mengucap syukur dalam segala hal karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik dan selamanya baik. Nah tidak ada ruang yang tidak baik dalam hidup Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah baik, selamanya baik dan selalu baik. Itu sebabnya Daud di tengah pergumulan situasi, bahkan di saat Saul hendak membunuh Daud, Daud masih bisa berkata di dalam Mazmur, bahkan di kitab Tawari, saya angkat cuman satu Tawari 16 ayat 3a, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Jadi alasan kita bersyukur yang pertama, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dan kadang manusia bisa kecewa dengan orang, dengan sahabat, dengan pasangannya, dengan di kantor atau di mana yang tadinya kelihatannya casingnya itu baik, tapi ternyata mengecewakan. Lalu orang itu terluka dan susah percaya. Namun Tuhan menegaskan siapakah yang baik? Dalam Lukas 18 ayat 18 dan 19. Lukas 18 ayat 18 dan 19. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah seorang pemimpin, seorang kaya dalam Matius, Markus, Lukas, dalam ketiga Injil ditulis. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, jadi hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Ketika itu Yesus juga berkata kepada orang ini, tentu kamu tahu perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, dan seterusnya. Lalu orang ini menjawab, aku sudah melakukan sejak masa mudaku. Yang sangat unik adalah Tuhan tidak menghakimi orang ini, malah Tuhan memberikan apresiasi kepada dia. Di dalam Lukas 16, lalu Tuhan menaruh kasih kepadanya. Yang ngaku-ngaku nih sudah bisa melakukan perintah Allah. Tuhan menaruh kasih kepadanya. Dan Tuhan katakan, tinggal satu lagi kawan. Nah yang satu ini nih, apa? Juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Di sini mana masalahnya? Tuhan sebenarnya tidak fokus kepada harta daripada orang ini. Karena kalau orang ini menjual hartanya, itu artinya Moses, orang ini akan menjadi miskin. Tuhan datang tidak memiskinkan kita. Justru Tuhan datang dan kita hidup dan supaya mempunyai dalam segala kelimpahan. Lalu di mana masalahnya? Karena ternyata orang ini yang menjadi berhalanya adalah hartanya. Yang menjadi Tuhannya adalah hartanya. Jadi Tuhan mau melepaskan dia dari ikatan harta itu. Sebab kalau dia memiliki Yesus, dia akan memiliki segalanya. Minggu lalu kita dengar khotbah bagaimana Petrus dengan berapi-apinya, nyawaku akan kuberikan kepadamu. Nyawamu menjadi Tuhanmu, menjadi berhalamu. Nyawamu tidak cukup, hartamu tidak cukup. Tuhan satu-satunya yang baik bagi kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang baik, saudara tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Mau kecewa kepada cerita, tapi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Mungkin keadaan kita tidak selalu baik dalam slide berikutnya, namun kita akan tetap bersyukur karena Tuhan baik. Paulus yang berbicara kepada jemaat di Tesalonika harus mengucap syukur dalam segala hal. Dia katakan bagaimana situasi yang dialami di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah pasal 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Lalu apa yang mereka lakukan? Ketika Paulus mengalami masa-masa yang tidak baik ini. Tetapi kira-kira tengah malam, di kejauhan malam, di puncak masalah yang terberat. Kalau manusia sudah putuslah segala harapannya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Ada dua hal, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Jadi apa yang saudara lakukan di tengah keadaan yang tidak baik dan tidak menentu? Apakah saudara bisa bersyukur? Apakah saudara bisa berserah kepada Tuhan? Apakah saudara bisa mengatakan terpujilah Tuhan? Tapi jangan seperti Pak Ayub ya. Terpujilah Tuhan. Dia yang memberi. Dia yang mengambil. Ini yang salahnya. Jangan sampai begitu. Terpujilah Tuhan. Yes. Dia yang memberi dan dia akan menjaga dan dia akan memeliharakan. Sekalipun iblis ambil, tapi Tuhan akan kembalikan. Dan terbukti Tuhan kembalikan ketika Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-26, apa yang terjadi? Kisah pasal 16 ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan mereka itu dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi keadaan yang tidak baik itu Tuhan yang mengubah, bukan Paulus. Yang mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, selalu baik, selamanya baik. Saudara berdoa karena tahu Tuhan itu baik. Saudara menaikkan puji-pujian karena saudara tahu Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Ya, jadi Tuhan itu baik, selamanya baik. Tidak tergantung kepada keadaan kita yang tidak baik. Keadaan kita berubah-ubah, tidak ada yang stabil hidup kita ini. Ya, tidak stabil hidup kita. Tapi Tuhan kita tetap baik dan selamanya baik. Dan kebaikan itu akan menghujani kita di dalam situasi yang tidak baik seperti yang dialami oleh Paulus. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Selain kita tahu Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, itu ya sudah dikumandangkan di dalam pelayanan ini. Yang benar-benar kita tenggelam dan hidup dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, kita mengucap syukur dalam segala hal karena kita tahu. Nah, ini harus tahu nih. Banyak orang tidak tahu. Tahu bahwa Tuhan itu selalu mengasihi dan selamanya mengasihi. Apakah Tuhan akan mengasihi kita ketika kita hidup di dalam koridor kebenarannya? Lalu ketika kita melenceng, lalu Tuhan tidak mengasihi. Ini yang pemahaman orang-orang agamawi. Tapi saudara harus memahami bahwa Tuhan itu selalu mengasihi dan selamanya mengasihi. Seorang Nabi Yeremia ini perjalanannya pilu ya. Meratap terus kerjanya. Sehingga setelah Yeremia muncullah ratapan. Sekiranya ada air pancurannya demikianlah matanya terus menangis. Kehidupannya udah dikotbahkan juga itu ya. Sampai mereka mengerti bahwa rancangan Tuhan bagi mereka itu rancangan damai sejahtera. Ya, Yeremia berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3. 31 ayatnya yang ketiga. Yeremia ya. Dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi garis bawahi, saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bukan kasih sementara, karena banyak jenis kasih ya. Kasih yang kekal itu kasih agape, bukan kasih storge, philia, eros. Nah, jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apa artinya kasih yang kekal itu, saudara? Kasih yang kekal itu artinya sederhana, tidak bertambah. Tidak bertambah. Jadi sobatku, jangan berpikir ketika kita melayani di sini, maka kasih Tuhan bertambah kepada kita. Ketika saudara besok harus kembali kepada pekerjaan, waduh pekerjaan ini kayaknya bisnis ini juga rada-rada ini. Kayaknya Tuhan gak mengasihi saya lagi. Tidak. Kasih Tuhan tidak bisa bertambah. Yang kedua, kasih Tuhan juga tidak bisa berkurang. Nah, keadaan saudara seperti apa? Tuhan gak akan pernah bertambah kasihnya dan tidak akan pernah berkurang. Karena kasihnya kekal. Itu gak bisa dikali-kalikan saudara ya. Betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa luas. Matematika kita Moses cuma 3, panjang kali lebar kali tinggi. Enggak ada lagi kali dalam dan segala macam. Nah,
Nggak bisa dihitung ya. Jadi kasih kekal itu tidak bertambah, tidak berkurang. Terus tidak berubah. Nah, tidak berubah. Kalau kasih manusia bisa berubah? Bisa lah. Iya kan? Seperti istri Ayub. Oh, itu benar-benar sayang banget sama suaminya ketika semuanya serba beres. Ya kan? Semuanya harta melimpah, anak-anak. Waduh, istilahnya saudara, kalau orang Medan ada uang, abang sayang. Tidak ada uang? Nah, ya udah. Dibahas nanti di luar aja. Jadi manusia begitu. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih kita bisa berubah kok. Buktinya Petrus, contoh nyata. Nyawaku kuberikan kepadamu. Aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi buktinya dia menyangkal, meninggalkan Tuhan, saudara. Jadi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan satu lagi, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih manusia mentok, makanya tidak bisa mengampuni, nggak bisa mengucap syukur. Sudah nggak mampu lagi. Kali ini sudah nggak bisa lagi Pak. Sudah nggak bisa lagi dipertahankan. Terus ya udah, lebih bagus berpisah. Daripada kita semakin terluka. Waduh, romantis banget ya. Sepertinya solusi ya. Padahal itu malah petaka saudara. Ya, jadi kasih itu kasih yang kekal mengasihi saudara. Nah, kasih yang kekal itu telah tinggal di dalam saudara. Tidak dipengaruhi oleh situasi saudara. Jadi jangan katakan aku kalau melakukan yang baik Tuhan semakin mengasihi saya. Kalau saya melenceng Tuhan sudah berkurang kasih kepada saya. Atau kalau saudara misalnya sudah nggak jelas lagi, waduh kasih Tuhan sudah berubah. Tidak, kasih Tuhan itu kekal. Tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkesudahan. Nikmati dan hidup di dalamnya saudara. Ya, itulah yang Tuhan berikan kepada saudara. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Keadaanku begini Tuhan tetap mengasihiku. Mungkin kita mengalami masa-masa sulit. Namun kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 dan sampai 38. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau COVID sekalipun. Siapa yang dapat memisahkan kita? Tidak ada. Karena kasihnya kekal. Jadi saudara jangan berputar-putar di dalam situasi yang sulit itu. Karena Paulus mengatakan hidup kami bukan karena melihat, bukan apa yang dilihat oleh mata ini yang bisa dianalisa oleh pikiran ini. Tapi kami hidup karena iman di dalam Kristus. Ya. Sebab aku yakin di dalam ayat 38 dari kitab Roma 8:38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain. Dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang yang mengenal dan mengerti kasih Allah adalah orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya. Dan orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya, itu sudah kita dengarkan dari 1 Yohanes 2:6, barang siapa berkata dia ada di dalam dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini bagi saya dulu ya, sebelum memahami kasih Tuhan, susah sekali. Saya harus hidup seperti Kristus, berarti saya harus menyangkal diri, saya harus pikul salib, saya harus benar-benar tidak bisa terkontaminasi dengan dunia ini, ya hidup seperti Kristus. Padahal sebenarnya hidup seperti Kristus itu, udah jelas kata Pastor Hongki, bergantunglah kepada kasih Tuhan. Tinggallah di dalam kasih-Nya. Supaya saudara mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Jadi ini bukan tergantung kepada perbuatan kita. Nah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita jangan terlalu fokus kepada masalah dan situasi yang terjadi saat ini ya. Masalah-masalah kita mengurung diri, padahal Tuhan bilang Tuhan yang menyertai perjalanan saudara. Ya saya diberkati ya. Berapa kali katakan hiduplah normal. Ayo normal aja. Yang dagang-dagang, yang bekerja-bekerja, yang ibadah-ibadahlah. Ibadah aja gak apa-apa kok.
Saudara pergi di mall sekarang udah mulai banyak orang kok. Masa ibadah begini takut? Saya heran loh. Katanya kasih, Tuhan kasih. Something wrong kan? Ayo bangun, bangkit. Orang kerja di kantor berjam-jam, orang pergi ke pasar juga lama loh. Orang pergi di mall ada juga jam. Lama. Saya udah lihat. Saya datang ke sini tadi sepanjang jalan ramai kayak ada pesta rakyat gitu kan. Sepanjang Kanal Timur itu saudara Bekat itu. Pak Anies nggak turun lagi tuh untuk melakukan PPKM. Saudara bukan bablas, tapi maksud saya jangan fokus pada situ. Nah kalau saya mati emang apa yang saya takutkan? Mati lebih bagus. Sorga sudah menanti, hidup yang kekal. Gak ada lagi tagihan, selesai. Jadi sebenarnya mau hidup atau mati saya dalam Tuhan. Jadi hidup jalani saudara dengan normal karena Tuhan mengasihi kita dalam keadaan sulit apapun. Jalani aja saudara, berjalan terus. Kenapa kita takut? Karena kasih Tuhan itu gak sempurna dalam kita. Ya, barang siapa takut dia tidak kasih dalam sempurna. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Paulus mengalaminya, masa-masa sulit itu. Apa yang ditulis di kitab Roma itu dari pengalaman Paulus. Apa yang ditulis tadi dalam Korintus juga itu adalah pengalaman Paulus. Dan pengalaman bangsa Israel yang diangkat supaya kita tidak bersungut-sungut. Ya, jadi udah dua hal. Mengucap syukur karena Tuhan baik dan karena Tuhan mengasihi. Yang terakhir adalah kenapa saudara saya mengucap syukur? Nah ini kita akan kunci di sini. Mengucap syukur itu karena itu adalah kehendak Allah bagi kita. Kita mengucap syukur dalam segala hal karena itu adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara adalah mengucap syukur. Sekali lagi, kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara adalah mengucap syukur. Artinya saudara hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Kristus Yesus. Kita akan lihat contohnya langsung bagaimana Yesus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur, ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 8. Yohanes 6 ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ini perihal, kita nggak baca banyak ayatnya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini ada seorang anak, karena Yesus bertanya, di sini ada 5.000 orang laki-laki, kamu harus memberi mereka makan. Di mana kita membeli roti sebanyak itu? Kalaupun ada toko roti kita nggak punya uang. Terus apa yang ada padamu? Lalu dijawab di sini sama si Andreas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Perhatikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Itu logika kita kan? Apakah artinya? Apakah artinya? Untuk sebanyak ini nggak ada artinya. Di tangan kita itu nggak ada artinya. Tapi di tangan Tuhan itu sangat berarti. Bagi kita yang tidak berarti itu bagi Tuhan bisa buat sangat berarti. Mari kita lihat di dalam ayat berikutnya bagaimana Tuhan mengubah itu. Ayatnya yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, setelah mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan nanti saudara baca selanjutnya sampai sisa 12 bakul, 12 keranjang. Jadi yang tidak berarti itu menjadi berarti ketika kita mengucap syukur. Tapi kalau saudara tidak mengucap syukur, enggak berarti, ya memang benar-benar tidak berarti. Tadinya masih ada, lama-lama jadi minus. Nah, padahal masih ada kecil, setitik harapan gitu ya. Itu gak masuk akal dong, dari 5 roti, 2 ikan bisa makan. 5.000 dan sisa lagi. Nah ini saudara, bahasa-bahasa firman ini tidak gampang dimengerti dengan pikiran saudara. Tapi percayalah, kalau kita sudah mengenal Tuhan itu baik, nah begini. Menafsirkan firman Tuhan itu banyak sekali ya. Banyak sekali perdebatan, pandangan-pandangan. Lalu saya menarik kepada diri saya. Gimana ya? Karena gak ada titik temunya. Tidak ada titik temu. Dari si A, si B, si C. Bahkan di satu organisasi gereja pun bisa berbeda paham. Terus gimana memudahkan untuk mengerti? Saya pribadi begini. Saya harus mengenal Tuhan itu dulu. Baru saya akan lebih mudah mengerti ayat firman Tuhan itu. Saya tahu dulu Tuhan itu baik enggak ya?
Kalau saya tahu Tuhan itu selalu baik, oke. Tuhan itu selalu mengasihi, oh ya. Sehingga kita ketemukan nanti, lalu murkalah Tuhan, lalu dibinasakan ini, kita ngerti, oh bukan Tuhan yang membinasakan, oh bukan Tuhan yang membunuh, oh bukan Tuhan yang mencobai. Walaupun ada nanti teks-teks yang harus kita cermati lagi saudara. Jadi itu dulu, kenal dua pribadi Tuhan. Ada banyak orang menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga dia pikir, ya saya akan tetap selamat kalau saya setia. Padahal tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Siapa yang bisa menjaga keselamatannya? Keselamatan itu milik siapa? Milik Tuhan. Dialah keselamatan itu, tinggal di dalam saya. Berarti keselamatan saya nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah, tidak bisa hilang, tidak bisa berubah. Dia tetap ada, saudara ya. Jadi mengucap syukur karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kita akan simpulkan di sini, ketika saudara mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya kita mengikuti kehendak Tuhan. Semua orang mencoba mengikuti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Kalau ditanya, ya berdoa, puasa, melayani dan lain sebagainya. Ibadah, kehendak Tuhan itu apa? Memberi, melayani, yes. Semua itu kan hanya penjabaran-penjabarannya, tapi sebenarnya kan kehendaknya cuma satu. Saudara percaya kepada Yesus, menerima kasih Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan ketika saudara mengikuti kehendak Tuhan, berarti saudara sedang hidup di dalam Tuhan. Itu sangat jelas sekali ya, khotbah Pastor Maria. Kalau saudara nggak mau hidup dalam Tuhan, saudara akan berputar-putar di padang gurun. Tapi orang yang mau hidup dalam Tuhan, saudara akan sampai ke tanah perjanjian. Nah, kalau kita tadi mengucap syukur dari segala hal, kita mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, itu artinya kita hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, berarti saudara sampai dan berada di tanah perjanjian. Atau saudara berada di dalam kerajaan sorga. Berada di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Itu sangat jauh sekali bedanya dengan padang gurun ya. Padang gurun dengan tanah perjanjian itu sangat jauh berbeda. Di padang gurun cuma makan untuk 1 hari. Minum selesai, tidak bisa nyimpen. Gitu ya. Tapi di tanah Kanaan, di tanah perjanjian mereka dilimpahi dengan segala berkat. Jadi hidup dalam kerajaan Allah, saudara, adalah hidup yang mengikuti kehendak Tuhan. Hidup di tanah perjanjian. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengucap syukur, orang tidak mengucap syukur berarti bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut, mengeluh. Orang yang tidak mengucap syukur, bersungut-sungut, mengeluh, artinya tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan, kehendak siapa yang diikuti? Kehendak sendiri. Jalan siapa diikuti? Jalannya sendiri. Jadi kalau mengikuti kehendak sendiri, mengikuti jalan sendiri, dia bersungut-sungut. Dan dia di mana adanya? Ada di padang gurun. Selalu mengeluh dan tidak pernah sampai kepada apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ini sudah kelihatan. Saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Saya tekankan lagi, ketika saudara mengucap syukur dalam segala hal, walaupun keadaannya tidak baik, walaupun keadaannya tidak seperti yang saudara inginkan, dan kita sudah lihat contoh-contohnya, bagaimana Paulus, bagaimana Daud, tapi dia mengucap syukur karena dia tahu Tuhan itu baik, karena dia tahu Tuhan itu mengasihi, dan saudara hidup di dalam kerajaan Tuhan. Dalam kerajaan Tuhan, saudara memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini boleh gonjang-ganjing, tapi saudara akan tetap terpelihara dan terlindungi. Apapun situasi, kita nggak tahu nih. Covid mulai mereda, terus apalagi nanti yang terjadi. Kita nggak tahu saudara, nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang saudara tahu apa? Bahwa Tuhanku selalu baik dan selalu mengasihiku.
Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku, dan Tuhanku itu lebih besar. Dan saya mengikuti kehendaknya, saya mengikuti jalannya, maka saya ada dalam kerajaannya. Saya ada di dalam tanah perjanjian, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi saya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Saya ulangi, keadaanmu tidak selalu baik, tapi Tuhanmu selamanya baik. Jadi kita adalah orang-orang mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Itu dulu nih. Jadi harus betul-betul kita pahami bahwa kita sudah hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu berarti saudara tidak mengikuti kehendak sendiri lagi. Tidak mengikuti jalan sendiri lagi. Saudara tidak bersungut-sungut lagi seperti bangsa Israel. Tapi hidup dalam Kristus itu berarti saudara selalu mengucap syukur. Saudara mengerti bahwa Tuhan itu baik. Saudara mengalami kasih Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan dan bergantung pada kasih Tuhan. Dan saudara mengerti bahwa saudara telah hidup di dalam kerajaannya. Bahwa Tuhanlah raja saudara. Raja di atas segala raja. Dialah yang berperang mengalahkan musuh-musuh saudara. Bukan usaha kita seperti Paulus untuk melepaskan dia dari penjara. Tapi Tuhanlah yang bekerja dengan caranya sendiri. Bagian saya apa? Percaya akan kasihnya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Dalam Kolose 3:17 ini ayat terakhir. Ini juga catatan Paulus ini kepada jemaat di Kolose ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Itu namanya hidup di dalam Tuhan. Perkataanku, perbuatanku. Kalau Paulus menegaskan hidupku bukannya aku lagi ya. Jadi hidupnya sudah di dalam Kristus. Tujuanku adalah tujuan Kristus. Jalanku adalah jalan Kristus. Kehendakku adalah kehendak Kristus. Jadi bukan aku lagi. Nah, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Kristus. Kepada Allah Bapa kita. Jadi di dalam semua lini pekerjaan kita, anak muda, orang tua, pengusaha, bisnis, apapun, mengucap syukurlah. Walaupun pasang surut sedang terjadi ya. Situasi-situasi yang tidak seperti kita inginkan. Ayo mengucap syukur. Karena Tuhanku yang baik akan mengeluarkan saya dari padang gurun ini dan membawa saya ke tanah perjanjian. Sehingga saya hidup di dalam kerajaannya dan hidup tinggal di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan saudara yang terkasih, jadi kesimpulannya tadi adalah mengucap syukurlah dalam segala hal karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi, dan ini adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat ulang tahun untuk House of Grace, diberkatilah saudara semuanya, kasih Tuhan kekal menyertai kita. Karena akan ada penyerahan anak sebentar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu mengenal kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa kasih-Mu adalah kekal sampai selama-lamanya. Kami hidup di dalam Kristus. Kami tinggal di dalam kasih-Mu, kami mengikuti kehendak-Mu. Karena kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukan karena apa yang kami lihat dengan mata kami ini. Tapi karena apa yang kami percayai, apa yang telah disediakan dan yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kami dengan sempurna. Engkau telah membawa kami ke tanah perjanjian, hidup di dalam kerajaan-Mu sendiri. Sehingga anak-anak-Mu ini terus ada di dalam berkat dan kasih setia-Mu. Terima kasih untuk ulang tahun gereja ini Tuhan, House of Grace. Terus dibawa Tuhan di dalam kasih-Mu itu yang sempurna, bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Setiap keadaan kami Tuhan yang menolong. Sekiranya kami mengalami masa sulit dan masa-masa yang tidak baik, keadaan-keadaan yang tidak baik, seperti yang sudah kami dengarkan tadi firman-Mu, pengalaman Paulus, pengalaman Daud. Tapi di sana kami katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena alasan kami bersyukur bukanlah karena kami, diri kami. Alasan kami bersyukur adalah karena Tuhan. Karena Tuhan selalu baik dan selamanya baik. Karena selalu mengasihi dan selamanya mengasihi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.